Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk kelas 7 materi, kita masuk pada materi sudut. Di sini kompetensi memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta konsep hubungan antara sudut dan atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Nah, dari kompetensi ini mengerucut pada sebuah indikator, di mana indikator ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis besar sudut, penyiku atau pelurus. Oke, berarti kita akan membahas hubungan antara sudut dan garis, di mana di sini akan difokuskan terhadap sudut penyiku atau sudut pelurus. Dimana sebelumnya sudah kita ketahui sudut berpenyiku berarti sudut yang berjumlah 90 derajat atau sudut yang siku-siku, yaitu bernilai 90 derajat. Dan sudut pelurus ini sudut lurus, dimana kalau kita lihat sebuah penggaris busur, di situ ada garis lurusnya serta separuh lingkaran, sehingga sudut pelurus itu adalah sudut yang apabila dijumlahkan menghasilkan 180. Oke, kita next. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua sinar garis atau dua garis lurus, di mana sederhananya adalah titik potong atau titik bertemunya antara garis dan garis, maka itu akan disebut dengan sudut. Di sini macam-macam sudutnya tidak masalah, kita ketahui saja yang sebenarnya indikatornya hanya pada sudut berpenyiku dan sudut pelurus. Di sini sudut lancip itu berarti sudut yang lancip yang nilainya itu di bawah 90 derajat atau lebih kecil daripada sudut siku-siku. Di sini sudut lancip berarti 0 kurang dari X kurang dari 90. Berarti nilainya antara 0 sampai 90. Nah, ya, di antara 0 sampai 90, tidak nyampe 90 dan bukan 0. Artinya lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 90. Sedangkan sudut siku-siku yaitu mutlak, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut tumpul berarti sudut yang lebihnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sedangkan sudut lurus mutlak yaitu 180 derajat. Sudut refleks itu adalah sudut yang nilainya lebih besar dari 180, berarti nilainya dia itu sudut semacam seperti lebih besar daripada setengah lingkaran. Lebih dari 180 tetapi kurang dari 360. Next, berikutnya masuk kepada indikator. Nah, oke. Ini yang akan kita bahas, yaitu hubungan antara sudut, di mana hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku atau berkomplemen. Kita lihat sudutnya adalah siku-siku, yaitu mutlak bernilai 90 derajat. Mana yang bernilai 90 derajat? Ini sudutnya yang bernilai 90 derajat. Ini sudut ini nilainya adalah 90 derajat. Kalau boleh dikatakan ini adalah 1/4 daripada lingkaran. Sedangkan lingkaran 360 dibagi 4 berarti ya 90 derajat. Sudut berpenyiku di sini, kenapa disebut berpenyiku? Berarti ini terdiri dari dua atau lebih sudut yang saling berpenyiku. Berarti kalau saling berpenyiku, dia jumlahnya akan menghasilkan sudut siku-siku. Di sini kita lihat ada sudut X dan ada sudut Y. Berarti jumlah sudut X ditambah sudut Y atau dibalik jumlah sudut Y dengan sudut X itu menghasilkan 90 derajat. Jadi kita misalkan, kalau misalkan di sini ini rupanya kan dibagi dua nih ya. Kayak dibagi dua sama besar, berarti di sini sekitar 45 derajat, di sini juga 45 derajat, sehingga jumlah dari sudut X dan sudut Y itu adalah 90 derajat. Kita permisalkan lagi, misalkan enggak kurang lurus, misalkan gini. Misalkan di sini 30, misalnya 30 derajat. Oke lah, kita masukin aja notasinya, kita misalkan aja ABC, sini D, sudut BAD ini 30 derajat. Nah, karena sudut ini siku-siku, kita lihat ini siku-siku ke sini,
maka jumlah sudut yang selain daripada 30 derajat itu adalah sudut yang disebut dengan sudut penyiku. Jadi penyiku dari 30 derajat, penyiku dari 30 derajat berarti dia sudut yang apabila dijumlahkan dengan 30 derajat menghasilkan 90 derajat. Sehingga di sini sudut penyiku dari 30 derajat adalah berapa? Supaya jadi 90 dari 30 itu nilainya adalah 60. Sehingga 30 ditambah 60 maka menghasilkan 90. Nah, jadi kalau misalkan dibalik, penyiku dari 60 berarti dia 30. Atau sebaliknya, penyiku dari 30 maka dia 60. Dan angka ini ada sebatas misalkan. Bisa boleh jadi antara 20 70, 45 45, 80 dengan 10. Pokoknya dua sudut atau tiga sudut yang dijumlahkan menghasilkan 90 derajat, maka dia sudut yang disebut saling berpenyiku gitu ya. Artinya kalau tiga gini nih, misalkan ada, nah ini ke sini ya, nah di sini ya, misalkan di sini X, di sini 30, misalkan di sini 20. Nah, sudut ini jelas berpenyiku. Ini sudut siku-siku. Nah, penyiku daripada apa? 20 di sini berarti 30 ditambah X. Penyiku dari X berarti 20 ditambah 30. Nah, kalau yang ditanyakan nilai X berarti kita tinggal jumlahkan ini saja. 20 ditambah 30 sudah berapa tuh? 50. Maka nilai X nya berapa? Nah, ini sudah 50 nih hasilnya nih. Ini sudah 50 derajat nih. 50 derajat, maka nilai X nya adalah, nah berapa lagi supaya hasilnya dari 50 ini menjadi 90. Berarti nilai X nya adalah 40 derajat. Begitu ya. Itu adalah sudut penyiku. Oke, next berikutnya. Nah, oke, kita lihat contoh di sini. Contoh di sini kita lihat nilai X dari gambar di samping adalah, nilai X dari gambar di samping adalah, kita lihat ini sudutnya jelas berpenyiku, di mana kita tidak peduli di sini mau X, mau M, mau apa saja variabelnya, mau berapa saja angkanya. Ketika dijumlahkan antara sudut yang pertama dengan sudut yang kedua, karena dia membentuk sudut siku-siku, maka sudut ini saling berpenyiku, sehingga sudut yang satu ditambah dengan sudut yang kedua itu menghasilkan 90 derajat. Sehingga bagaimana teknik para menjawabnya jika bentuknya variabel seperti ini, kita lihat ya. Oke, berarti ini cara kerjanya adalah 2x, di sini nggak apa-apa jawabannya ya di atasnya ya, 2x ditambah 5 ditambah dengan dalam kurung ditambah dengan X min 5 derajat itu sama dengan 90 derajat. Oke, maka seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita buka kurungannya dan kita kelompokkan terhadap suku yang sejenis, karena nggak mungkin 2x ditambah 5 itu tidak bisa, karena tidak sejenis. Satu pulpen ditambah satu spidol tetap aja satu pulpen dan satu spidol, tidak bisa menjadi dua, seperti itu ya. Sehingga di sini tidak bisa dijumlahkan karena jenisnya berbeda. Maka di sini 2x ditambahnya dengan yang sama-sama ada x-nya gitu. Mana ini? Oh, x-nya ini ya, dengan x itu berarti nilainya adalah 1 x. Nah, kemudian positif 5. Nah, kita tambah dengan min 5. Berarti min 5 sama dengan 90. Sehingga di sini hasilnya adalah 2x tambah x 3x, ini 5 dikurangi 5 habis ya. Jadi 2x tambah x ini 3x sama dengan 90. Berarti x-nya sama dengan 90 per 3 ya, karena 3x ini x-nya ada 3. Berarti kalau nilai x-nya berarti ya 90 bagi 3. Jadi x-nya sama dengan 30 derajat. Oke.
nilai X-nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan apa di soal ini? Yang ditanyakan adalah nilai X dari gambar di samping. Oh, berarti cukup sudah ya ini jawabannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah nilai X, maka jawabannya adalah yang A, yaitu 30 derajat. Nah, bagaimana jika yang ditanyakannya itu bukan X-nya doang? Misalkan yang ditanyakan di sini misalkan ada sudut. Ada notasi misalkan A, B, C, D. Misalkan yang ditanya adalah sudut BAC. Ingat, sudut BAC. Sudut BAC di sini nilainya adalah X min 5. Nah, maka dari X min 5 ini kita lihat X-nya berapa. X-nya sudah ditemukan 30. Kita masukkan 30 dikurangi 5 ya. Maka sama dengan 30 dikurangi 5 berapa? Ya, oke, jawabannya nggak muat di sini ya. Jadi 30 dikurangi 5. 30 dari mana? 30 ini dari nilai X yang sudah ditemukan, mengganti ini. Kalau yang ditanya sudut BAC ya. BAC berarti yang dibicarakan cuma ini saja. Sehingga hasilnya adalah 25 kalau yang ditanyakan sebesar sudut BAC atau X min 5. Bagaimana kalau yang satunya? Sama aja, tinggal 2X ditambah 5. 2X ditambah 5. Kalau X-nya 60 berarti 2X ditambah 5. Berarti 2X itu 2 kali 30 yaitu 60 tambah 5 berarti 65. Kalau dibuktikan 65 tambah 25. Nah, lihat hasilnya. Nah, sama ya, yaitu 90 derajat. Oke, itu untuk sudut berpenyiku. Nah, selanjutnya kita beralih kepada sudut pelurus. Sudut pelurus. Sudut pelurus di sini ada sebuah garis yang lurus. Lihat ini. Kalau lebih afdolnya kita kasih notasi aja di sini. A, B, C, D. Bebas ya notasi mah ya, ini variabel saja, noktah aja. Oke, sekarang kita lihat hubungan antar sudut. Nah, sudut pelurus atau bersuplemen. Sudut pelurus itu sudut yang nilainya ketika dijumlahkan maka menghasilkan sudut lurus. Sudut lurus itu adalah diameter atau lingkaran dibagi 2 tuh, lihat gitu. Kalau lingkaran di Shigaroro itu ya, dibagi 2 itu maka menghasilkan busur, penggaris-penggaris kecil yang waktu SD masih dipakai, SMP juga masih dipakai. Busur itu nilainya dari 0 sampai 180. Ini nilainya adalah 180. Jadi di sini dinotasikan adalah X ditambah Y maka punya nilai 180. Tak peduli X ini berapa, Y ini berapa, tetapi kalau dijumlahkan pasti hasilnya adalah 180 karena ini sudutnya sudut lurus gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, next contoh soal. Nah, oke, perhatikan besar pelurus sudut AOC. Nah, sebelum kita mencari pelurus dari sudut AOC, kita cari tahu dulu sudut AOC-nya yang mana. Nah, sudut AOC itu berarti A, O, C. O berarti sudutnya ini, yaitu A ditambah 3 derajat. Nah, sekarang kita lihat 2A-nya. Nah, di sini berarti sudut BOC ini 2A. Ternyata dari sudut ini kita lihat dari garis A ke B ini sudutnya sudut lurus, maka ini berpelurus. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya berapapun ketika dijumlahkan nanti hasilnya kalau sudut lurus, kalau tadi kan sudut siku ya dijumlahkan 100 sama dengan 90 derajat. Kalau sudut lurus begini maka hasilnya adalah seluruhnya adalah 180 derajat. Oh, bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja pakai notasinya aja langsung. A plus 3 ini ditambahkan dengan 2A, nanti kita sama dengankan dengan berapa kalau lurus? Kalau lurus 180. Oke, berarti di sini A ditambah 3 derajat ditambah dengan 2A sama dengan 180.
derajat. Oke, sama dengan 180 derajat. Oke, A ditambah 3 tidak sejenis, tidak bisa. 3 ditambah 2A juga tidak bisa, maka dikelompokkan terhadap yang sejenis, yaitu A ditambah dengan 2A ditambah dengan 3, hasilnya adalah 180 derajat. Maka di sini A ditambah 2A bisa jadi 3A derajat. Nah, oke. 3A derajat. Tiganya ini kenapa nggak ikut dijumlahkan? Kalau tidak sejenis maka si 3 ini kita pindah ruaskan. Ingat ya, pindah ruas jadi lawan operasi. Kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Kebetulan di sini 3-nya adalah plus, maka pindah ruas jadi min atau jadi negatif 3. Oke, maka 3A sama dengan 170 berapa tuh? 170 tuh 7. Oke. 177. 3A sama dengan 177, berarti A-nya sama dengan, nah ini kan perkalian nih, 3 kali A, ini 3 kali A, maka perkalian pindah ruas jadi bagi, sehingga sisakan A jadi 177 per 3, sehingga A-nya sama dengan 17 dibagi 3 dapat 5. 5 kali 3 15 ya, 15. Di sini 15 aja. Nah, 15. Nah, 17 dikurangi 15 berapa? 2. Berarti sisa 2 tuh 27. 27 dibagi 3 9. Oh, berarti A-nya bernilai 59. Nah, ketika A-nya sudah ditemukan 59, yang ditanyakan bukan A, yang ditanyakan adalah sudut AOC. Seperti yang Bapak bilang tadi, AOC berarti sudutnya ini ya. AOC berarti sudutnya adalah A ditambah 3. Oke, Bapak isi ke sini aja ya. A ditambah 3. Ini sudut ini sudut AOC, yaitu sama dengan A ditambah 3 derajat. Sehingga di sini sudut AOC-nya yaitu A-nya berapa tadi kita temukan? A-nya adalah ini, A-nya yaitu 59 ditambah dengan 3, sehingga sudut AOC-nya 59 tambah 3 yaitu 62 derajat. Ada jawabannya di sini, 62 derajat. Nah, sudut AOC-nya adalah 62 derajat. Sorry, yang ditanyakan adalah pelurus ya, bukan sudut AOC-nya. Pelurus dari sudut AOC, pelurusnya adalah 2A. Ini kesalahan ini ya. Jadi 2, berarti pelurus daripada AOC ya dari 62 aja supaya sama dengan 180 ditambah berapa. Nah, bisa begitu. Juga bisa kita ambil dari nilai 2A ini. Nah, 2A nya kita lihat. Nah, berarti pelurusnya adalah sudut BOC. Sudut BOC itu adalah 2A. Kita lari ke sini. Kita hapus dulu ya. Sudut. Nah, sini sudut pelurusnya adalah sudut BOC. Ya, pelurusnya adalah sudut BOC yaitu 2A. Oke, kita hapus dulu. Kita sudah ketemu A-nya, ingat ya, A-nya sudah 59. Berarti pelurus daripada sudut AOC adalah sudut BOC sama dengan 2A. Berarti kita lihat A-nya berapa? A-nya 59, berarti 2 dikali dengan 59. Ini adalah pelurus sudut AOC. Sehingga di sini 59 dikali dengan 2 kali 9 18, tulis 8 gantung 1, 2 kali 5 10 tambah 1 berarti berapa? 11. Oh, jadi jawabannya adalah pelurus daripada AOC yaitu BOC. Artinya pelurus daripada A ditambah 3 adalah 2A. Ternyata nilai 2A nya atau pelurus daripada AOC nya adalah
118 derajat. Kok bisa 118 derajat? Iyalah, di sininya 2A, berarti 2 dikali dengan A. Ternyata A nya tadi ketemu adalah 59. Ini A nya 59, berarti tinggal 59 dikali dengan 2, yaitu 118. Ini nah, itu seperti itu ya. Oke, sementara cukup. Nanti ada sesi tanya jawab dan nanti ada teknik kita uji coba soalnya juga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.